Semoga setiap detik yang kita jalani menjadi jalan menuju ridha Allah dan keberkahan hidup. Ramadan tahun ini harus lebih baik dari sebelumnya. Bapak dan Ibu sekalian, memberikan pelajaran sehabis sholat subuh itu perjuangan luar biasa. Mau diberikan yang agak berat, nanti lebih banyak ngantuknya. Nanti terlalu banyak candanya, oh ini kayak pelawak. Saya ini pembinanya Persatuan Pelawak. Jadi itu bangsanya kayak Pak Wapres dulu ya, yang sekarang jadi pemain sinetron, ketua Persatuan Artis. Itu pembinanya saya Pak, dengan salah satunya dengan Profesor Delami Firdaus, putrinya Bu Tuti. Nah, untuk itulah saya ambil tengah-tengah. Saya sadar betul ketika kemarin waktu di Ahad pertama awal Ramadan itu, kita ingin menukilkan, karena itu ada 38 nasihat dari Imam Al-Ghazali yang menyitir hadis, tentu tidak mungkin bisa kita sampaikan. Kalau kemarin kita hadis yang pertama, sekarang kita hadis yang kedua. Jadi kumpulan hadis qudsi yang ditulis, dikarang oleh Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang hidup pada tahun 450 sampai dengan 505 Hijriah. Kitab beliau adalah Al-Mawaiz fi Ahadits Al-Qudsiyah. Pada minggu yang lalu kita sudah menyampaikan, Ahad yang lalu, tentang hadis yang pertama. Inti kitab itu yang menukil pada hadis itu, saya kira mulai-mulai kita ingat ya, kita jangan sampai pengajian itu hanya masuk kanan keluar kiri, ya. Saya untuk itu dalam teori pembelajaran harus kita ulang dulu. Kemarin hadis itu kalau kita ulang sedikit adalah, pertama, wahai manusia, aku heran pada orang yang yakin akan kematian, tetapi ia hidup bersukaria. Hidup pokoknya enjoy. Kira-kira begitu kalau kita tafsir bebas. Yang kedua, peringatan dari sabda Nabi yang dinukil atau yang dikutip oleh Imam Ghazali adalah, pesan yang keduanya adalah, wa ajibtu liman ayqani bil hisab kaifa yajma'ul mal. Aku heran pada orang yang yakin akan pertanggungan jawab segala amal perbuatan di akhirat, tapi asik mengumpulkan harta benda. Kemarin sarah saya mengatakan, mencari harta sebanyak-banyak oke. Tapi yang nggak boleh itu mengumpulkan harta benda untuk kepentingan yang enggak. Katakanlah, saya mengumpulkan sebanyak-banyaknya, bahkan korupsi sebanyak-banyaknya, sampai ratusan triliun. Ya, itu tadi, uangnya banyak tapi nggak bahagia. Buktinya apa? Gaji 1 bulan 20 miliar, kira-kira bapaknya cari nolnya susah. Tapi masih membat juga. Pertalite di aku pertama. Ini rapat Pak, kalau sudah korupsi berjamaah, biarpun Jaksa Agung sudah mengatakan itu oplosan, berubah sekarang istilahnya. Saya tahu betul betapa ribetnya ngurus negara, karena banyak faktor-faktor yang kadang-kala sulit dijelaskan secara detail di depan umum seperti ini. Oke. Poin yang ketiga yang disampaikan oleh hadis Nabi yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali adalah, ya Ibnu Adam, ajibtu liman ayqana bil maut kaifa yafrah. Wahai manusia, aku heran pada orang yang yakin akan kematian tetapi hidup bersukaria. Kematian itu pasti. Saya sekarang 65. Kalau mengikuti pedoman umum, Kanjeng Nabi usianya 63. Jadi sudah dapat diskon? 2. Tapi masih gayanya kayak muda kan?
Ya, masih muda. Itu manusia. Kita akan tahu batasnya sebetulnya. Dihitung-hitung. Kita tahu sebetulnya kapan kita akan habis gitu. Tetapi itu tadi. Padahal nggak pernah membayangkan bagaimana malam pertama dikubur. Saya ngeri Pak. Saya membaca bukunya Al-Qarni, salah seorang motivator Arab yang ujung kematiannya secara lahir ya ditembak oleh orang-orang utusan tertentu karena dianggap terlalu kritis di Saudi Arabia. Beliau meninggal mendekati pelabuhan atau bandara di Manila. Al-Qarni ini sangat bagus, itu motivator Islam yang hebat, tetapi ya biasalah dalam politik ini kadang-kadang segala cara. Oke, aku heran, manusia yakin ada kematian, tapi masih saja dia ya bersenang-senang, bersukaria gitu ya. Wajib tuh ini yang keempat, wajib tuh liman ayaqana bil hisab kaifa yajma'ul mal. Aku heran pada orang yakin akan pertanggungan jawab segala amal perbuatan di akhirat, tapi asik mengumpulkan harta benda. Sekali lagi, mencari harta benda boleh, tetapi yang nggak boleh itu adalah mengumpulkan. Ujungnya adalah sesungguhnya menjadi fitnah. Saya sering mengatakan, harta di tangan Bapak mungkin bisa ada yang dibelanjakan. Jaminankah kalau harta itu dipegang oleh anak-anak kita? Jangan-jangan dipengaruhi oleh pasangannya. Jangan-jangan dipengaruhi oleh orang dekatnya. Sehingga akhirnya mohon maaf. Kubur rumput belum kering. Anak sudah ribut. Bagianku mana? Bagian kamu mana? Dan seterusnya. Maka mohon Pak. Tradisi kita ini harus meninggalkan wasiat. Bila perlu mulai hari ini sehabis pengajian. Bapak nulis. Atau Bapak simpan di cloud atau apa. Tapi suatu nanti itu adalah kematian. Hindari perpecahan. Apa yang saya tulis inilah. Tapi ingat, ada juga batas-batas agama yang nggak boleh dilampaui. Ya, teknisnya siapa? Nanti Ustaz Tohari bisa ditanya. Beliau ahli. Yang berikutnya, poin berikutnya adalah yang kemarin ya, supaya ini sebelum nanti bab berikutnya kita ingat. Aku heran pada orang yang yakin akan kubur, tapi ya tertawa terbahak-bahak. Jadi, yang berikutnya adalah poin yang kami sampaikan pada minggu yang lalu. Wahai manusia, aku heran pada orang yang yakin akan kematian tapi hidup bersukaria. Tadi sudah ya, oke. Oke, itu beberapa poin Pak. Aku heran pada orang yang yakin adanya alam akhirat, tapi ia menjalani kehidupan dengan bersantai-santai. Intinya adalah kita akan berujung pada kematian, dan kematian itu nanti harus mempertanggungjawabkan, dan disinilah saya kira pentingnya hadis yang pertama. Oke, sebelum kita masuk kepada hadis yang kedua, mari kita lanjutkan tradisi mulia kita untuk senantiasa mendoakan orang tua kita, mendoakan guru-guru kita yang setidaknya dulu waktu kita belajar alif fathah alif fathah a gitu ya. Kalau di Cirebon alif jabar a, alif ajar udah lupa ya. Pokoknya gitulah, jabar a jabar b gitu ya. Itu guru-guru kita. Kita doakan juga orang yang berjasa. Orang yang berjasa itu apa? Saya sering berulang kali. Siapa dulu yang membantu persalinan kita lahir? Kalau saya tanya Ustadz kepada mahasiswa saya kadang-kadang kalau perkenalan dengan mahasiswa, sebutkan nama, anak keberapa, itu saya tanya, dulu yang ikut membantu proses kelahiran kamu siapa? Rata-rata 80% nggak tahu. Padahal salah satu wasilah dia bisa lahir ke muka bumi ini antara lain dibantu. Kalau zaman saya dulu dukun itu tukang bayi. Kalau sekarang beda, itu kalau yang pas-pasan uangnya. Tapi kalau yang uangnya banyak, dokter ahli gitu kan. Sebenarnya nggak terlalu beda Pak, beda di tarif aja itu. Baik, kita doakan orang-orang yang pernah berjasa pada kita doakan orang tua kita yang di alam barzahnya membutuhkan doa dari kita semuanya. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in.
وعلى آل كل والصحابة وقرابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وحقوق علينا الأجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Yuk baca doa kita supaya ngantuknya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hadis yang di dalam kitab itu kalau terjemahkan dengan menyebut ini syarahnya ya, itu ditulis dengan peringatan yang kedua. Karena intinya sebenarnya mengingatkan nasihat, peringatan bagi orang yang sering melupakan kehidupan akhirat. Baik, hadis yang kedua saya langsung pada penggalan arti dan nasnya. Yaqulullah ta'ala syahidtu nafsi alla ilaha illa ana wahdi la syarika li Muhammadun abdi wa rasuli man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i wa lam yaqna' bi'ita'i falya'bud rabba siwa'i. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain aku, tiada sekutu bagiku, dan Muhammad adalah hamba dan utusanku. Barang siapa yang tidak mau menerima suratan nasib yang telah aku putuskan, tidak bersabar atas segala cobaan yang aku berikan, tidak mau berterima kasih atas segala nikmat yang aku curahkan, dan tidak mau menerima apa adanya atas segala yang aku berikan, maka sembahlah Tuhan selain aku. Ini sesungguhnya lebih banyak penekanan pada tauhidnya. Artinya apa? Setelah kita di dalam nasihat itu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain aku, Allah Subhanahu wa taala, tiada sekutu. Allah sangat murka kalau disepadankan dengan sesembahan yang lain. Itulah sebabnya ketika ada opsi bagaimana untuk menciptakan kedamaian, ya Muhammad hari ini beribadah di tempatku, besok di tempatmu. Nabi diturunkan surat yang saya kira kita menjadi ayat favorit ketika maghrib. Surat Al-Kafirun, gitu ya. Jadi Allah tidak mau diduakan begitu. Barang siapa yang tidak mau menerima suratan nasib yang telah aku putuskan. Tapi kita juga jangan melebihi tafsir Tuhan, tafsir Allah. Takdir itu kan Allah yang mengetahui. Sangat bagus, saya banyak mendengar kejelasan-kejelasan para ulama. Sepengetahuan saya yang bagus sekali menjelaskan sebuah takdir itu adalah salah seorang pendiri bangsa, yakni Kiai Haji Agus Salim. Dia menggambarkan takdir itu betul di Lauhul Mahfuz ini sudah dicatatkan. Tetapi kan itu Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui itu. Jadi kita diwajibkan untuk berusaha. Jadi jangan kita kayak orang seperti waktu pertama perpecahan Islam itu, yang pada akhirnya ujungnya pada pembunuhan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, yang kita kenal dengan fundamentalis yang sekarang ini ya. Satu sisi orang yang memahamkan teks secara saklek, tapi sisi yang lain nanti muncul Mu'tazilah, orang yang terlalu mendewakan akal pikiran gitu ya.
Jadi dalam ketika takdir itu jangan kita ini adem ayem, kita di rumah nggak mau kerja apapun dengan atas nama ya takdirku seperti ini. Inilah yang menyebabkan barangkali kaum pribumi di Indonesia ini kita kalah. Saya tersinggung Pak kemarin 2 hari yang lalu ketika Presiden memanggil orang-orang hebat ekonom-ekonom kita. Yang Islam hanya Haji Hisam aja. Sama satu lagi siapa itu, agak itu jelas. Tetapi yang jelas-jelas sholat, jelas segala macam ya Hisam. Yang lain, orang yang dicaci maki warganet, aguan, dipanggil juga, gagah juga. Jadi di medsos kelihatannya babak belur mereka. Tapi di forum-forum CEO nasional dan internasional, bahkan ekspatriat, masih gagah tuh. Menteri yang lain aja kan dipanggil, tetapi hanya Mensekap, Menseknek ada yang lain. Apa yang saya katakan? Kita mencaci maki, tapi saya hanya apa ya? Masa ya negeri kita yang kaya raya, yang kaya-kaya hanya mereka-mereka itu. Silakannya begitu dia berkuasa, semua dipegang semua. Oke. Baik. Jadi kita harus berupaya, kita harus merubah nasib kita dengan cara ikhtiar. Ya. Jadi Allah mengatakan, barang siapa yang tidak mau menerima suratan nasib yang telah aku putuskan, tidak bersabar atas segala cobaan, hidup ini penuh dengan mikna, ujian. Karena setelah ujian, kita layaknya orang naik kelas, orang sekolah, insya Allah kita pasti akan naik kelas. Dan tidak mau menerima apa adanya atas segala yang aku berikan, maka sembahlah Tuhan selain aku, kata Allah. Padahal sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong ketika kita ini lagi kaya, ketika kita nasibnya bagus, kita ini kecenderungannya kata Allah seperti dalam An-Nisa ayat 36, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, apalagi membanggakan diri. Maka tentu kita sebagai orang muslim harus mempedomani. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Innallaha la ghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah Maha benar, Maha mengampun lagi Maha penyayang. Demikian di dalam An-Nahl ayat 18. Pak, nikmat Gusti Allah pada kita itu banyak enggak? Oke, gitu ya. Kita kadang-kadang enggak menyadari tubuh kita, Pak. Mari kita hitung-hitungan. Pakai hitung-hitungan, Pak ya. Bapak kenal yang namanya ginjal? Ini lagi banyak penyakit di Indonesia itu ginjal. Karena umumnya kita ini jarang minum sesuai dengan takaran. Bapak-bapak minumnya takarannya berapa satu hari, baca. Ya, para ahli itu sudah menentukan. Kita puasa itu hati-hati, banyak minum putih. Ya. Oke, saya ingin mencoba kalkulasi agak kasar hitungannya. Tapi saya sebelum nulis ini, saya tanya sama dokter semalam. Bayangkan seorang yang mengalami gagal ginjal dan harus menjalani cuci darah. Bahasa dokter kerennya hemodialisis. Ini banyak sekarang. Secara rutin, dalam kondisi ginjal tak lagi berfungsi dengan baik untuk menyaring racun. Ginjal itu fungsinya adalah kalau kita minum apa yang ada. Sekarang kan banyak makanan-makanan yang siap saji, Pak. Makanan supaya tidak cepat busuk itu harus ada penetrasi kimiawi. Kita ini kadang-kala tanpa sepengetahuan kita misalkan beli ikan di pasar pondok gede diformalin. Itu ketika masuk tubuh yang tukang menyaring itu siapa? Ginjal. Oke, mari kita hitung orang yang sudah terkena, Pak. Maka lebih baik mencegah daripada kita sudah terjadi. Cuci darah itu bagi yang melakukan 2 kali dalam seminggu. Ini kalau nggak didukung BPJS, itu harganya 800.000. Oke? Sampai dengan 1,5 juta tergantung rumah sakitnya. Mungkin kalau di rumah sakit itu PD di situ bisa cuma 800.000. Per sesi di rumah sakit swasta.
Kalau kita kalikan dalam sebulan, pasien bisa menghabiskan sekitar 9 juta hingga 18 juta hanya untuk terapi cuci darahnya. Itu tidak ngitung kalau terapi kayak gitu itu demamnya. Aduh, kasihan Pak. Ya. Sehingga kalau dihitung Pak, dalam setahun biayanya bisa mencapai 100 juta hingga 200 juta. Itu kalau ginjalnya kita kena. Ini dulu, ini saya ingatnya teman-teman kita ini sering ngeluh mata. Ini saya mau hitung lagi matematik mata. Nilai sebuah mata, coba kita renungkan. Harga penglihatan kita jika seorang mengalami kebutaan akibat kerusakan retina. Retina itu yang ada di belakang bola hitam itu. Biaya operasi retina itu bisa mencapai 50 juta hingga 300 juta. Saya punya kenalan itu, dia karena gulanya nggak imbang menyebabkan diabetes ngatam. Jadi biaya operasi retina bisa mencapai 50 juta sampai 300 juta. Ini Pak Syekh Nawawi hafal. Tergantung tingkat keparahannya dan tergantung rumah sakitnya. Kalau Bapak datangnya di MMC ya mahal. Kalau mungkin datangnya di Harum CT. Mungkin, ya, saya tidak dalam posisi nawarkan rumah sakit, enggak. Oke, saya hitung lagi. Jika retina tidak bisa diperbaiki dan alternatifnya adalah implan mata yang bisa mencapai 1 miliar lebih. Mahal nggak Pak? Mahal. Ya, belum lagi biaya perawatan setelah operasi dan alat bantu lah. Nah kita matanya bagus, ginjalnya bagus, nggak dibawa untuk sembahyang. Aduh, sayang banget. Itulah eling-eling manusia kadang-kala kita ini sedang harus mengingatkan. Maka Bapak Ibu sekalian, kita yang masih utuh, ya kalau batuk-batuk sedikit biasalah. Mari kita bersyukurlah di setiap hari. Untuk nafas yang Allah berikan, kita bisa menghirup udara dengan baik. Untuk kesehatan, kita masih bisa makan. Mungkin yang giginya sudah habis atas, agak susah. Maka ada jalan keluar sekarang, implan. Tapi kalau tanya implan berapa Pak? 1 gigi 40 juta. Maka Pak Ustadz Tohari yang masih muda, hati-hati giginya jangan tanggal banyak-banyak. Kayak saya udah repot Pak. Makanya kadang-kadang kalau baca di imam itu sering kadang-kadang kok suaranya aneh. Itu berarti gigi saya lagi gerak. Baik, jadi kita yuk bersyukur. Kita nafas sudah normal, masih normal. Kesehatan makanan masih bisa makan. Kita barangkali hidup dengan tetangga akrab, alhamdulillah. Karena Bapak dan sekalian, apa yang kita miliki kita sekarang ini bisa jadi menjadi mimpinya orang lain. Bagi orang yang sedang kena ginjal, melihat kita makan bebas segala macam, ingat lah. Bagi mereka yang di kursi roda, melihat kita bisa jejak ke sana, itu bagi beliau adalah mimpi. Jadi mari kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu. Baik. Pesan berikutnya dari hadis yang tadi, hadis yang kedua. Wa man asbaha khazinan ala dunya fa ka'annama asbaha sakhitan alayya. Wa man istaka ala musibatin faqad sakani. Barang siapa yang susah karena urusan dunia, maka sama saja ia marah kepadaku. Jadi Pak, kalau kita susah urusan dunia, kita jangan mengeluh, mengaduh segala macam, tapi kita ikhtiar. Kita bekerja. Saya termasuk orang yang penggemar membaca biografi orang. Kan orang kalau udah sukses biasanya bikin buku, bikin peringatan 60 tahun, 50 tahun, itu kajian. Itu kalau yang namanya pedagang-pedagang Cina yang kaya-kaya itu datang ketika dari negeri aslinya, itu ketika masuk di Priok pakai celana pendek, itu orang angkut-angkut barang, Pak. Bolak-balik, dia punya semangat yang tinggi, dia tiru, akhirnya apa? Mohon maaf, Lim Silyong itu datang dari negeri aslinya, di Tanjung Priok terpapar dia, akhirnya untuk menutupi hidup, dia bawain karung. Lama-lama tahu nih, siklusnya bagaimana Bang?
Bagaimana keselamatan? Pelajari, tapi bisa. Ya. Untuk itu kita harus berikhtiar dan berikhtiar. Dan kita kata Allah, wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakil. Dan bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Allah memberikan luar biasa kenikmatan-kenikmatan itu, dan kalau kita bekerja keras, insya Allah. Ya. Berikutnya, pesan di dalam hadis yang kedua itu, waman dakhala ala ghani fatawadda'a lahu min ajli ghinaihi dhahaba sulusa dinuhu. Barang siapa yang menghadap orang kaya dengan menundukkan diri karena kekayaannya, maka lenyaplah 2/3 agamanya. Jadi sama orang suki, ya nyanjung amat. Karena bagi orang yang kaya itu, harta itu hanya titipan. Bapak bayangkan nggak? Saya nangisnya luar biasa. Kita kadang-kala jarak hanya berapa meter saja, kita kurang peduli. Saya membaca, mengikuti video peristiwa di Bekasi kemarin. Sudah kumpulin sapi, sudah terkumpul 20. Gemuk-gemuk sapinya. Maka aradallahu bihadamata. Kandangnya kebanjiran. Enggak sempat menyelamatkan. Karena dadung itu apa? Talinya kenceng semuanya, udah dikunci. Mati semua itu, Pak. Kira-kira berapa puluh juta itu? Saya ingat betul ketika beli sapi di perumahan Pondok Gede yang ke bawah itu berapa? Itu yang berat 5 ton itu harganya jutaan. Bagaimana kalau 20? Mimpi apa? Atau ada sahabat saya punya mobil bagus. Karena hari itu patut diduga macet, mobilnya diparkir oleh sebelahnya itu loh, begitu Bekasi ada Mega Mall, taruh di situ. Perasaannya naruh di situ aman. Siang-siang kambang banjir. Jadi itu kejadian dalam hidup ini. Jadi maka kita ini inna lillahi ma fis samawati wa ingatlah, sesungguhnya segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Jadi orang kaya itu ya kaya karena tentu ujungnya memang Allah memberikan kekayaan itu. Ikhtiarnya mungkin dia lakukan. Tetapi kita tidak boleh merendahkan penghambaan diri kita kepada mereka, karena kata dalam hadis itu, maka lenyaplah 2/3 agamanya. Bahwa kita itu harus santun, hormat, kita harus adab asor, iya. Karena adab ini dalam Islam itu penting. Gelarnya profesor, gelarnya dokter, tetapi ketika songong, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Baik, kandungan berikutnya dari peringatan Imam Ghazali yang di hadis yang kedua ini, barang siapa yang menampar mukanya atas kematian seseorang, maka ia sama saja dengan mengambil sebuah tombak untuk memerangiku. Jadi, waman latama wajhahu ala mayyitin faka'annama akhadha ramhan yuqatiluni bih. Poin yang ketiga, keempat, kelima ini agak sim ya. Waman kasara udan ala qabri faka'annahu hadama baba ka'bati biyadi. Barang siapa yang memecah kayu di atas kubur, maka ia sama saja dengan merobohkan pintu Ka'bah. Intinya Pak, Allah menciptakan manusia tentu dengan ketentuannya. Mereka tentu ketika Allah memanggil, siapapun tidak bisa untuk menahannya, mencegahnya. Karena rumus kehidupan ini adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingat ada ayat lanjutannya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Di lain surat Al-A'raf ayat 34 juga Allah mengatakan,
tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Jadi kalau Allah sudah memanggil, panggil, terbaik. Maka kita kadang-kala ketika mengantarkan jenazah, itu adalah umur yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh meratapi, tidak boleh macam. Yang penting kita adalah kafabil maut. Kematian itu harus kita menjadi proses pembelajaran, dan tentu kita senantiasa kehidupan kita ingin diakhiri dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pesan berikutnya adalah tepat saja, wa mallam yubali min ayyi babin ya'kulu ma yubali min ayyi babin yudkhiluhullahu ta'ala jahannam. Barang siapa yang tidak peduli terhadap cara mendapatkan makanan, berarti ia tidak mempedulikan dari pintu mana Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Sebelum saya berangkat tadi saya sempat tanya sama googling, ada ceramah terbaru Menteri Agama. Menteri Agama mau mesan kepada para pegawainya, para inspekturnya, hati-hati para inspektur yang biasa tukang periksa orang. Anda jangan menganggap ketika Anda merasa tenang dan ketika Anda beribadah seolah-olah dalam kekhusyuan di mata Allah diterima. Saya kaget juga mendengar itu. Ternyata ada keterangannya. Karena dalam sebuah hadis, saya tidak hafal betul hadis bunyinya seperti apa. Ketika seseorang itu memakan barang haram, bisa diperoleh dengan cara korupsi. Haram itu kan definisinya yang bukan haknya kan, Pak. Kira-kira kalau mengoplos pertalite menjadi pertamak itu halal atau haram? Jawab dong, halal atau haram? Duitnya enak nggak? Kira-kira. Tapi kalau zaman sekarang mengatakan kayak gitu, Pak, nyari yang haram aja susah. Bapak jangan cerita yang remang-remang benar-benar. Enggak, kalau tuntutan agama, kalau penjelasan agama harus kita sampaikan. Pilihanmu ada di kamu. Tapi pilihan orang bijak tentu mengikuti apa yang diajarkan oleh agama kita. Nah, karena gini, dalam Islam ini Pak, perkaranya itu bukan sekedar dari mana, tapi kemana juga hartamu dibelanjakan. Ya, tidak akan bergeser kata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di 2417 disahihkan oleh Syekh Albani. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang hartanya dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya. Mungkin halal, tapi kalau dibelanjakannya untuk yang maksiat, maka sami mau. Hindari. Hati-hati kita makan yang halal. Saya jadi ingat dulu ketika belajar tentang Durratun Nasihin, ya. Ada seorang ulama, suatu saat dia, zaman sekarang itu ada sungainya banjir, tiba-tiba ada apel, bukan apel, khas makanan yang apa namanya buah yang ya itu ada yang dimakan, tapi dimakan baru sadar. Enak. Dia mencari kerodaannya, siapa ini yang punya buah-buahan ini. Ya semacam markisal kalau di Indonesia itu. Itu ditelusuri. Kita ini kadang-kadang enggak, udah ada diambil. Tidak boleh. Boleh hari ini tentu minta diikhlaskan. Kenapa orang-orang Betawi dulu kalau belanja, kalau jualan ya, jualan katakanlah beli apa misalkan, beli hasil produk tanaman ataupun hasil pertanian. Itu mesti diakhiri dengan kita sah ya, kita saling bahasanya apa Pak Nabi? Saya jual, saya beli gitu ya, kita minta ridhonya ya. Itu ijab kabulnya ada begitu, gitu ya. Jadi oke, yang berikutnya yang mendekati terakhir ya. Jadi barang siapa yang tidak bertambah tingkat penghayatan agamanya, sungguh ia dalam keadaan selalu berkurang. Wa man lam yakun fi zayadati fi dinihi fahuwa fin nuqsan.
Barang siapa yang tidak bertambah tingkat penghayatan agamanya, sungguh ia dalam keadaan selalu berkurang. Jadi Pak, kita semakin umurnya memasuki usia-usia maghrib ataupun usia asar lah ya, karena zaman sekarang itu usia harapan hidup meningkat gitu ya. Ya kita harus lebih baik. Amal kita hari ini harus lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Tahun 2025 harus lebih baik daripada 2004. Kira-kira artinya begitu. Wa man kana fi nuqsani fal mautu khairul lah. Barang siapa yang terus-menerus dalam keadaan berkurang, kematian adalah jauh lebih baik baginya. Maka kalau doa dalam ulang tahun, ya Allah sekiranya umur itu membawa kemanfaatan, panjangkan ya Allah. Tetapi kalau perpanjangan usia kita itu hanya menimbulkan nestapa, menimbulkan masalah dan kemaksiatan, lebih baik engkau panggil. Maka kita dianjurkan untuk berdoa, ya Allah, bimbinglah diriku pada akhlak yang paling terpuji. Karena tidak ada yang dapat membimbing kepadanya kecuali engkau ya Allah. Palingkanlah daku daripada akhlak yang buruk. Karena sungguh tidak ada yang dapat memalingkan daripadaku kecuali engkau. Rasulullah mengajarkan, Allahumma hadini ya, li ahsanil akhlak, la yahdi illa ahsaniha, illa anta wasrif anni sayi'aha la yusrifu anni sayi'aha illa anta. Jadi saudara sekalian, insya Allah dengan itu kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Baik Bapak sekalian, meskipun ada 3 lagi, mudah-mudahan nanti bisa kita lanjut karena ini sudah diingatkan oleh waktu. Saya juga harus hati-hati karena habis ini saya juga akan nanti mungkin setelah buka ya, kami harus melakukan training sampai sore, sampai maghrib, dilanjutkan baru mengambil darah untuk sebelum dan sesudah puasa, apakah kesehatannya baik atau buruk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.